Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Ilham Maulana Asmarakandi dari Teknik Informatika kelas C Matematika Distrik dengan NIM 22214100036. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang fungsi dan relasi dalam matematika. Pengertian relasi. Kita mulai dari relasi. Relasi adalah hubungan antara dua himpunan. Misalnya, jika kita punya himpunan A dan B, maka relasi dari A ke B menunjukkan bagaimana anggota-anggota A bisa dikaitkan dengan anggota-anggota B. Misalnya, jika A berisi angka dan B berisi huruf, relasi bisa menunjukkan pasangan seperti 1A, 2A, dan seterusnya. Intinya, relasi menunjukkan pasangan dari dua himpunan. Berikutnya, cara menyatakan relasi. Berikut ada 3 poin: diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan. Relasi bisa kita nyatakan dalam beberapa cara. Yang pertama adalah dengan diagram panah, yaitu kita gambarkan panah dari elemen A ke elemen B. Yang kedua adalah dengan diagram kartesius, yaitu kita gambar pada bidang koordinat. Dan yang ketiga adalah dengan menuliskan himpunan pasangan berurutan seperti 1, 2, 2, 3, dan seterusnya. Contoh sederhananya adalah relasi ditambah 2 kalau A 1,2, maka 1 berelasi ke 3 dan 2 ke 4. Pengertian fungsi. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, fungsi adalah relasi khusus dari himpunan A dan fungsi adalah relasi khusus dari himpunan A ke B. Setiap anggota hanya akan dipasangkan dengan satu anggota B. Dan poin yang ketiga adalah disebut juga sebagai pemetaan. Sekarang kita bahas fungsi. Fungsi adalah relasi yang lebih khusus. Fungsi hanya memperbolehkan satu anggota di A untuk berpasangan dengan satu anggota di B. Untuk berpasangan dengan satu anggota di B, tidak boleh lebih dari satu pasangan. Jadi, jika A adalah domain, setiap elemennya hanya punya satu teman di B. Kita bisa bayangkan seperti seseorang yang hanya boleh punya satu nomor telepon yang aktif. Contohnya seperti itu. Ada beberapa syarat suatu relasi menjadi fungsi. Di sini saya menggunakan di sini ada 4 poin syarat. Yang pertama, setiap elemen domain harus punya tepat satu pasangan di kodomainnya. Kedua, tidak boleh ada elemen domain yang tidak memiliki pasangan. Terakhir, memiliki lebih dari satu pasangan. Syarat agar relasi bisa disebut fungsi adalah setiap elemen di domain harus punya satu dan hanya satu pasangan di kodomain. Tidak boleh ada elemen yang tidak punya pasangan. Dan tidak boleh juga punya lebih dari satu pasangan. Kalau ada satu saja yang melanggar, maka relasi itu bukan sebuah fungsi. Atau tidak bisa menjadi fungsi, relasi yang tidak bisa menjadi fungsi. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya tentang notasi fungsi. Di sini ada 4 poin. Jika f adalah fungsi dari A ke B,
Langsung saya jelaskan saja. Fungsi biasanya ditulis dalam notasi seperti F, A, ke B. Yang berarti fungsi F memetakan dari himpunan A ke B. Kalau kita punya F, X sama dengan F dalam kuadrat X, eh, sorry, kalau kita punya F dalam kurung X sama dengan X plus 2, maka artinya kita memasukkan X dan keluar hasilnya X plus 2. Contohnya, jika X sama dengan 3, maka F dalam kurung 3 sama dengan 5. Ini cara kita menuliskan fungsi secara normal. Berikutnya adalah jenis-jenis fungsi, yaitu ada 3 fungsi. Yang pertama fungsi satu-satu atau bisa kita sebut juga dengan fungsi injektif. Fungsi onto adalah bisa kita sebut juga dengan surjektif. Fungsi bijektif, injektif, dan surjektif itu digabung. Ada beberapa jenis. Pertama, saya akan menjelaskannya. Pertama, fungsi satu-satu atau injektif, yaitu setiap elemen di domain punya pasangan yang berbeda di kodomain. Kedua, fungsi onto atau subjektif, yaitu setiap elemen di kodomain dipakai ketiga. Fungsi bijektif yang merupakan kombinasi dari dua jenis tadi, satu-satu dan onto sekaligus. Berikut adalah contoh soal fungsi dan relasi. Kita lihat beberapa contoh soal. Yang pertama, apakah relasi 1, 2, 2, 3, 1, 3 adalah fungsi? Jawabannya bukan, karena angka 1 punya dua pasangan, yaitu 2 dan 3. Yang kedua, kalau F dalam kurung X sama dengan 2X tambah 1, dan kita ingin mencari F dalam kurung 3, tinggal kita memasukkan 3 fungsi dan hasilnya itu adalah 7. Kurang lebih seperti itu. Kesimpulannya, saya mengambil 3 kesimpulan di sini. Yang pertama, relasi, hubungan antara dua himpunan. Kedua, fungsi, relasi khusus dengan aturan ketat, satu pasangan untuk setiap elemen domain. Ketiga adalah memahami relasi dan fungsi penting untuk matematika lanjut. Yang artinya adalah relasi adalah hubungan umum antara dua himpunan, sedangkan fungsi adalah relasi khusus yang lebih ketat aturannya. Penting bagi kita untuk memahami perbedaan ini karena fungsi adalah dasar dari banyak konsep dalam matematika lanjutan. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita semua dan memahami materi dengan lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, dari tugas Pak Menteri harus 10 menit. Dapat berapa menit ya? Oh, tinggal 20 detik. Kita tunggu sembari lihat PPT saya yang tidak ada hiasan apapun, hanya warna putih dan hitam. Baik, mungkin saya rasa cukup sampai di sini presentasi saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.